Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di Kitabut Thaharah dan kita masih pada pembahasan tentang adab qada'il hajat, adab buang hajat. Di pembahasan yang lalu, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan beberapa poin dari adab-adab buang air, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, yang pertama kali harus kita tanamkan dalam permasalahan ini adalah istihdharu niyat hasanah liqada'il hajat, menghadirkan niat-niat yang baik di saat kita qada'ul hajat. Karena bagi seorang muslim yang selalu mawas jiwa dan raganya, selalu berambisi besar untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berusaha apapun yang menjadi rutinitas kehidupannya sehari-hari untuk bisa menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buang air, para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah kebiasaan yang dilakukan manusia dalam kesehariannya. Maka ketika seseorang menghadirkan niat-niat yang baik, dia mengikuti adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mempraktekannya karena Allah, maka adat kebiasaan hari-harinya itu akan menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk dalam buang hajat ini, dia menghadirkan niat yang salih untuk membuang kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Karena buang air sesungguhnya adalah buang kotoran, baik berupa air kencing ataupun berupa tinja yang kita keluarkan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan bagaimana ketika orang itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Tidak usah seminggu, ya 3 hari saja. Orang tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tentu ini akan bermasalah. Maka seorang muslim ahlul yaqdhah, dia akan berusaha menghadirkan niat-niat kebaikan di dalam hatinya di saat dia melakukan buang air ini. Dan tentu itu semua ya dalam rangka dia mendapatkan kesehatan. Karena dengan membuang kotoran di dalam tubuh kita, insya Allah tubuh kita akan sehat. Dan tentu sehatnya seorang muslim akan dia manfaatkan untuk semakin semangat, semakin memperkuat peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan poin-poin yang lainnya berkaitan dengan masalah buang air. Para jamaah yang dirahmati Allah, dimakruhkan menggunakan tangan kanan ketika cebok atau ketika memegang kemaluan, kecuali yang darurat.
ya seperti orang tidak punya tangan kanan. Di dalam riwayat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminih." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Makruh ya di saat kita buang air kecil menyentuh kemaluan kita atau memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Dan janganlah dia beristinja cebok dengan tangan kanannya. Jadi sesuatu yang kotor itu menggunakan tangan kiri, memegang kemaluan di saat buang air. Kemudian ketika istinja dari buang air kecil atau dari buang air besar, kita menggunakan tangan kiri. Taib. Kemudian disunahkan kencing sambil jongkok, walaupun dibolehkan sambil berdiri, akan tetapi pada dasarnya dianjurkan sambil berjongkok. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada penelitian buang air kecil sambil jongkok itu lebih maksimal di dalam mengeluarkan air seni. Jadi air kencing yang tersisa itu akan sangat sedikit sekali ya jika kita kencingnya dengan cara berjongkok. Berdasarkan pernyataannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan jika ada yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istrinya Nabi. Tentu beliau sangat paham, sangat mengerti dan lebih mengetahui tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Termasuk hal-hal yang sifatnya rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan buang airnya. Itu diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata beliau, jika ada yang menyatakan Nabi buang air kecil dengan berdiri, jangan dibenarkan. Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil jongkok. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, namun para ulama menegaskan bahwa dibolehkan buang air kecil sambil berdiri dengan syarat tidak mengotori badan dan juga pakaiannya dan aman dari penglihatan orang lain. Nah, itu catatannya ya. Kalau kita mau berdiri, para jamaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati cipratan air kencing itu mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita. Kemudian perhatikan ya, apakah ada orang lain di sekitar kita ataukah tidak. Dan hal ini sudah berlalu pembahasannya di hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, adamul kalam ma'a ahadin, dimakruhkan berbicara, berbincang dengan orang lain di saat buang air. Jadi ketika kita buang air, para jamaah tidak boleh sambil berbincang-bincang. Illa inda syiddatil hajat, kecuali ketika kita punya hajat yang mendesak. Seperti misalkan memberikan petunjuk kepada orang yang minta petunjuk, atau misalkan kita memperingatkan seseorang dari bahaya tertentu yang kalau kita nggak ingatkan dia akan terperosok ke dalam bahaya, atau kondisi-kondisi yang lain yang kita berhajat untuk bicara di saat kita buang air. Adapun pada asalnya ketika tidak ada hajat mendesak, maka tidak boleh kita buang air sambil berbincang-bincang dengan seorang pun. Di sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, ya mereka tidak memperhatikan masalah ini. Ya, kadang ada orang BAB sambil telepon-teleponan, ini tidak diperkenankan. Laisa minal adab, ya. Ini bukan bagian daripada adab Islamiyah. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, adamul ghina wa tasfir wa nahwi dzalika. Tidak diperkenankan di saat buang air untuk menyanyi
bersenandung. Kemudian at-tasfir. At-tasfir itu bersuil-suil. Membunyikan mulut, bersiul, ya. Bersiul, para jamaah yang dirahmati Allah. Atau yang sejenis dengan itu. Ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Allahu a'lam, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin enak begitu ya kalau orang itu mandi sambil bernyanyi atau BAB sambil bersiul, buang air sambil bersiul. Dan sesungguhnya kata para ulama, ini perbuatannya orang-orang fasik. Ini perbuatannya orang-orang yang jahil, dan siapa yang melakukannya berarti dia telah terperdaya oleh syaitan. Dan ingat ya, pernah kita sampaikan bahwa WC tempat kita buang hajat itu adalah tempatnya syaitan. Salah satu di antara tempat yang disenangi oleh syaitan. Maka siapa yang melakukan hal-hal tersebut berarti dia telah diperdaya, dikuasai oleh syaitan. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ketika kita mengetahui bahwasannya kamar mandi atau tempat buang hajat itu merupakan tempatnya syaitan, maka kita tidak diperkenankan at-tatwil dakhil al-khala, berlama-lama di dalam WC, berlama-lama di dalam kamar mandi tanpa ada hajat. Karena ini tempatnya syaitan. Bagaimana mungkin seorang mukmin ya dia berbetah-betah berlama-lama di dalam WC, sedangkan itu adalah tempatnya syaitan, tempat kita buang najis. Maka ketika tidak ada hajat, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk berlama-lama, tidak boleh kita berlama-lama di dalam WC. Kemudian berikutnya, dilarang menggunakan tulang atau kotoran binatang yang sudah kering sebagai alat untuk istijmar. Ya, di dalam Islam ada istilah istijmar. Istijmar itu beristinja, cebok menggunakan batu. Ya, catatannya adalah tidak boleh kurang dari 3 buah batu. Ya. Jadi 3 batu, 5, 7, 9 sesuai dengan kebutuhan. Ketika tidak ditemukan air. Kalau masih ada air, para jamaah yang dirahmati Allah, maka al-aslu fit thaharah bil ma'. Asal hukum dalam thaharah itu menggunakan air. Ketika tidak ada air, maka kita menggunakan ya sesuatu yang menjadi wakil dari air. Nah, di antaranya adalah batu. Disebut dalam istilah syariat dengan istijmar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita akan beristinja dengan istilah istijmar tadi, maka tidak diperbolehkan menggunakan tulang. Karena tulang adalah makanan dari bangsa jin. Kemudian tidak boleh menggunakan kotoran binatang yang sudah mengeras. Karena itu adalah makanan daripada hewan tunggangannya bangsa jin. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, disunahkan memasuki WC dengan kaki kiri. Disunahkan memasuki WC dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Jadi di saat masuk itu melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu karena kita masuk di tempat yang kotor. Kemudian ketika kita keluar, kita melangkahkan kaki kanan. Berbeda dengan masuk masjid ya. Masuk masjid kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, keluarnya kita dahulukan kaki kiri. Nah, di saat masuk WC dahulukan kaki kiri untuk melangkah masuk sambil mengucapkan doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini jangan sampai lupa ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan juga dari syaitan perempuan. Karena tempat buang hajat itu tempatnya syaitan. Maka kita berlindung, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalama. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang dimadharati syaitan di saat dia sedang buang hajat. Ada orang kesurupan di saat buang hajat. Ada orang bisa saja kena serangan jantung, ya kan, di saat buang hajat, terpeleset, terjatuh di dalam kamar mandi, ya, sampai akhirnya stroke ini dan itu. Maka kita semua berlindung kepada Allah
kita sandarkan segala sesuatu kita, segenap jiwa dan raga kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai pelindung kita. Kita tidak pernah tahu, ya, di situ ada setan dari bangsa jin yang jelas mereka akan jahat sama kita. Maka kita lapor kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Kalaulah di dalam kamar mandi itu ada setan dari bangsa jin yang akan jahat kepada kita, maka kita sudah memasrahkannya kepada penciptanya, kepada pemiliknya, yakni Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan para jamaah, dalam hidup ini kita, ya, selalu membutuhkan perlindungan Allah. Ya, terlebih di musim-musim seperti ini, para jamaah, jangan lupa, ya, jiwa raga kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya kepada hal-hal yang sifatnya wasilah. Ya, kadang orang begitu semangat, ya, menempuh wasilah-wasilah untuk dia sehat, untuk dia aman dari penyakit, tapi dia melupakan Allah Azza wa Jalla sebagai sandaran jiwa dan raganya. Maka perlindungan, doa-doa perlindungan harus selalu kita baca. Ya, di zikir pagi, di zikir petang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di kondisi-kondisi tertentu, ya, kita selalu dianjurkan untuk beristi'adzah. Ya, dan setiap selesai kali sholat ada anjuran untuk kita membaca surat-surat muawwidzat. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Ini di setiap penghujung wirid salat kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita melaksanakannya lillahi ta'ala, ya, dengan kehadiran hati kita di saat kita mengucapkannya, insya Allah ini menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh dari segala madarat yang akan menimpa diri kita. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, keterikatan antara zikir, doa dengan bala. Jadi kalau kita senantiasa komitmen istiqamah dengan zikir dan doa-doa kita, ini efeknya sangat besar sekali terhadap bala atau musibah yang akan menimpa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, para jamaah yang dirahmati Allah, apabila doa kita itu lebih kuat dari bala yang akan menimpa diri kita, maka para jamaah yang dirahmati Allah, doa kita ini, zikir kita ini, permohonan perlindungan kepada Allah ini, itu akan menolak bala. Ini misalkan ada musibah, ada bala yang akan menimpa kita. Kemudian kita dalam kondisi sangat kuat dengan zikir dan doa kita, maka bala ini nggak jadi turun. Nggak jadi turun. Kemudian para jamaah, kalau bala yang akan turun dengan kekuatan zikir dan doa kita itu sama kuatnya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, zikir dan doa kita itu akan menahan bala ini sehingga tidak turun kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, zikir dan doa yang senantiasa kita ucapkan, ketika musibah itu sudah menimpa diri kita, bala itu sudah ada pada diri kita, maka minim-minimnya zikir dan doa kita itu meringankan bala yang sedang menimpa. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita semua sekarang sedang kena bala dengan kadar yang berbeda-beda. Di antara kita mungkin ada alumni, begitu ya, alumni Covid. Di antara kita sampai detik ini alhamdulillah tidak pernah terpapar. Namun bukan berarti para jamaah yang dirahmati Allah kita melepaskan ikatan kita dengan Allah. Zikir dan doa ini tetap harus kita perkuat. Karena paling tidak zikir dan doa kita ini akan memperingan bala yang sedang menimpa. Bahkan dia bisa menghilangkan bala tersebut. Jadi Masya Allah, makanya tidak ada ruginya orang itu berzikir dan berdoa. Tidak ada ruginya sama sekali. Kalaupun misalkan hatinya lalai, hanya lisan yang berzikir, itu sudah baik. Karena tingkatan zikir itu, tingkatan doa, ada yang dengan lisan saja, ada yang dengan hati saja, ada yang menggabungkan antara lisan
dan hati. Semuanya dalam nilai-nilai kebaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iringi setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan zikir dan doa, dan insya Allah ketika kondisi kita seperti itu, kita ada dalam sekuat-kuatnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian di saat kita keluar dari WC. Di saat kita keluar dari WC, para jamaah yang dirahmati Allah, kita membaca doa paling simpelnya Ghufranaka. Ghufranaka. Yang agak panjang sedikit, Alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dariku adza. Adza itu gangguan, kotoran, sesuatu yang buruk. Yang telah menghilangkan dariku kotoran, sesuatu yang buruk. Wa afani, dan telah memberikan afiat kepada diriku. Nah, yang paling pendeknya kalimat Ghufranaka. Ini jangan dilupakan para jamaah yang dirahmati Allah. Dan para ulama menjelaskan hikmahnya. Kenapa keluar dari WC kok kita membaca Ghufranaka, yang artinya ya Allah, aku mohon ampunanmu. Jadi setelah kita buang hajat kok kita minta ampun sama Allah. Ini maksudnya apa? Seolah-olah kita itu habis melakukan sesuatu yang salah. Kemudian ketika keluar dari WC, kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh para ulama, sebagian mengatakan, kenapa doa keluar WC kita minta ampun sama Allah? Para jamaah yang dirahmati Allah, itu sebagai bentuk permohonan kepada Allah akibat dari waktu yang berlalu tanpa kita berzikir kepada Allah. Artinya apa? Lisan ini para jamaah dianjurkan selalu basah dengan zikrullah. Nah, di saat kita buang hajat di kamar mandi, di WC, di toilet, lisan kita ini terhalang untuk berzikir. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, atau bisa 15 menit, tergantung kebutuhannya untuk buang hajat. Nah, seolah-olah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni tadi 5-10 menit atau 15 menit di kamar mandi lisanku tidak bisa berzikir kepadamu. Nah, itu para jamaah. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan kenapa bacaannya Ghufranaka. Ini sesungguhnya sebagai pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang mensyukuri nikmat Allah. Para jamaah, buang hajat itu nikmat, ya. Buang hajat itu nikmat karena kita bisa membuang kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita BAB lancar, BAK lancar, ini nikmat bukan? Nikmat. Kalau pengen tahu harga nikmat bisa BAB, BAK lancar, coba datang ke rumah sakit, lihat orang yang sedang mau dioperasi prostatnya. Ada yang mau dioperasi batu ginjal, ya kan? Susah, buang air kecil. Mohon maaf, ada orang itu dioperasi, misalkan anusnya, tidak lagi berfungsi anusnya karena penyakit tertentu. Ya, sampai kemudian kotorannya itu dibuang lewat kantong. Ada jenis kantong tertentu yang dibawa kemana-mana. Kotorannya lewat situ dibuang, tidak lewat duburnya. Jadi luar biasa, ini sering kita abaikan. Bahwa bisa buang air kecil lancar, bisa buang air besar lancar. Ini nikmat yang sangat besar. Yang sesungguhnya itu juga berkaitan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Berarti makan minum kita lancar, begitu kan? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dan kita sering lengah, sering lalai untuk mensyukuri nikmat seperti ini. Maka di saat kita keluar, kita mohon ampun kepada Allah atas segala kelalaian kita di dalam mensyukuri nikmatnya pencernaan, nikmatnya buang air kecil dan besar secara lancar. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ada lagi yang menjelaskan hal-hal yang lain, ya, intinya
kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan juga dalam kondisi apapun, termasuk ketika kita keluar dari kamar mandi, setelah kita bersih-bersih buang kotoran, dan setelah kita buang air. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir mencuci kedua tangan setelah buang air kecil atau buang air besar. Hal ini berdasarkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa setelah istinja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Di satu riwayat beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Jadi bisa digosok-gosokkan ke dinding ketika dindingnya mengandung debu atau yang sejenis dengan itu. Kemudian bisa juga digosok-gosokkan langsung ke tanah untuk kemudian dicuci kembali. Walhamdulillah di masa kita saat ini, terlebih di kondisi-kondisi saat ini, sabun cuci tangan di mana-mana begitu ya. Dulu adanya di toilet, adanya di WC, sekarang di masjid juga disediakan, di toko-toko disediakan. Ini sesungguhnya budaya Muslim, ya, budaya Islam, cuci tangan. Ya, Islam sudah jauh-jauh hari mengajari kita untuk itu. Apalagi setelah kita buang hajat, setelah kita beristinja, maka kita bisa menggunakan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Ya, ada sanitizer, ada sabun cuci tangan, ya, dengan beragam macam kandungan yang bermanfaat dan lebih membersihkan, gitu ya. Dengan aroma-aroma yang mungkin bermacam-macam pula, lebih menyegarkan. Nah, ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kalau kita mempraktekannya dalam rangka ta'atan lillah, ta'atan liqudwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan menjadi rutinitas yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan fikih ibadah ini, dan masih di seputaran Kitabut Thaharah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi jiwa raga kita, dunia, agama, dan juga akhirat kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sepanjang hidup kita untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepadanya. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya, mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang sedang menimpa kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.